Shalom, selamat malam. Sekali lagi saya bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk Bapak Ibu di dalam ucapan bahagia atau ucapan diberkati yang kelima. Ya, sebelum saya masuk untuk pembahasan ini, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama mendukung untuk protokol kesehatan ya. Memang saya nggak tahu Bapak Ibu kalau ada di kota Jakarta atau ada di kota-kota lainnya, mari kita mendukung pemerintah supaya angka COVID-19 ini boleh ditekan Bapak Ibu ya. Saya juga turut prihatin dengan banyak sekali orang-orang Kristen juga terkena paparan dari virus corona. Saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir dan menonton video ini boleh tetap terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan terus boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, kita akan sampai di dalam satu pembahasan pada saat ini, yaitu diberkatilah orang yang murah hatinya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah asumsi yang keliru dari ayat ini. Nah, ayat ini seringkali yang pertama, asumsi yang keliru adalah diartikan sebagai murah hati itu adalah tindakan yang sekedar memberi. Hati yang generous terhadap orang lain gitu ya. Jadi yang lihat orang miskin nggak bisa, dia kasih sesuatu begitu ya. Lihat orang kesusahan, dia langsung bergerak untuk memberikan sesuatu bantuan. Itu seringkali kita memahami kata murah hati seperti itu. Padahal itu adalah sebuah asumsi yang keliru. Nah, yang kedua adalah biasanya dari ayat berikutnya dikatakan berbahagialah atau diberkati orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Beberapa orang memiliki sebuah kesimpulan berarti kalau saya murah hati, maka saya akan lebih banyak mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Nah, kita akan melihat bersama-sama dua asumsi yang keliru ini sebenarnya seperti apa pemahaman yang benar tentang ucapan bahagia atau apa yang Yesus katakan di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita bersama-sama melihat, Bapak Ibu, saya sengaja memberikan beberapa versi Alkitab yang membahas atau menyampaikan soal Matius 5 ayat 7. Kalau kita biasanya umumnya menggunakan terjemahan baru, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Tetapi saya menawarkan ada satu terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Nah, kita melihat sebuah nuansa yang berbeda. Ya, di sini ya. Bukan dipakai kata murah hati, tetapi dipakai kata mengasihani orang lain. Nah, bahkan juga di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan ESV dan juga NIV memakai satu kata yaitu merciful. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebenarnya menerjemahkan kata murah hati, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya seharusnya generous. Jadi orang yang baik hatinya, ya hatinya begitu mudah untuk memberikan pertolongan. Nah, ternyata kata lain yang dipakai di dalam bahasa Inggrisnya, yaitu merciful. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya bahasa asli yang dipakai di dalam bagian ini. Kata murah hati itu menggunakan kata eleo dalam bahasa Yunaninya, yang mempunyai arti adalah orang yang mempunyai belas kasihan, tapi diwujud nyatakannya dalam bentuk perbuatan. Artinya begini, orang yang dikatakan eleo ini adalah orang yang ketika dia melihat orang lain yang kesulitan, orang yang kesusahan, maka dia bukan orang yang sekedar kasihan saja. Tapi dia mewujud nyatakan kasihan itu di dalam bentuk perilaku. Menjadi sesuatu. Entah dia memberikan sedekah mungkin, atau dia memberikan barang mungkin, atau dia memberikan bahkan tenaga, waktunya untuk menolong orang tersebut. Nah, kalau saya boleh katakan, belas kasihan dalam bagian ini berkaitan dengan dua aspek atau dua hal. Yang pertama adalah belas kasihan yang dimaksud adalah bagaimana kita itu juga tergerak untuk menolong orang lain. Jadi tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan sekedar untuk punya satu hati yang belas kasihan, tapi kita menggerakkan itu
mewujud nyatakan belas kasihan itu berupa perilaku. Itulah yang dimaksud dengan kata eleo. Gitu ya. Jadi kita hubungan antara atasan dengan bawahan bukanlah hubungan yang memaki, yang menghina, tetapi juga di sana ada belas kasihan. Kita selalu memikirkan bagaimana saya bisa menolong orang lain. Nah, itu belas kasihan di aspek yang pertama. Nah, aspek kedua yang saya ajak kita lihat adalah mari kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, orang yang eleo itu adalah orang yang tidak mudah menjadi pembenci, pendendam. Nah, kita bisa belajar untuk mewujud nyatakan belas kasihan ini di dalam dua aspek ini, yaitu menolong orang lain dan mengampuni orang lain. Nah, saya mengajak kita pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mengingat sebuah perumpamaan yang Yesus angkat. Nah, tentu kita tahu yaitu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, saya ajak kita lihat dulu sedikit konteksnya, nanti kita nggak detail karena waktu kita terbatas. Nah, saya ajak kita scene ini atau bagian ini dimulai dengan bagaimana ada seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus. Di ayat 25, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi orang ahli Taurat ini tidak terima dengan perkataan Yesus. Dia mau membenarkan dirinya dengan memberikan sebuah pertanyaan terakhir. Dan siapakah sesamaku manusia itu? Nah, Bapak Ibu, scene ini berlanjut dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, Bapak Ibu, kalau mengingat di sana dikisahkan ada orang yang turun dari Yeriko, lalu dia dirampok habis-habisan. Orang yang pertama lewat itu adalah orang Farisi. Dikatakan di dalam perumpamaan, sekali lagi ini perumpamaan ya, bukan cerita yang sebenarnya, tetapi perumpamaan ini ingin menceritakan sesuatu. Di sana dikatakan orang ahli Taurat itu melewati dari seberang jalan, dia tidak menolong. Dan orang Lewi, suku Lewi yang melayani juga di Bait Allah, dia juga tidak mau menolong. Sementara menariknya orang Samaria yang adalah musuh, dianggap musuh oleh orang Yahudi, justru memberikan pertolongan. Di saat itu, setelah Yesus menceritakan hal itu di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus menutup dengan satu pertanyaan. Coba kita lihat. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Dan orang Farisi itu menjawab, atau ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuat demikian. Kita bahas dulu sebentar bagian ini. Menurut teman-teman semua, siapakah sesama menurut kacamata orang Yahudi itu? Kan tadi dia datang sama Yesus bertanya, gimana sih cara dapat hidup kekal? Lalu Yesus bilang, apa yang ada di dalam hukum Taurat? Oh, kasih Tuhan dan kasih sesama. Lalu orang Yahudi ini kan mengatakan, maksudnya ahli Taurat ini mengatakan, loh, sesama itu siapa? Nah, menurut Bapak Ibu, pada waktu orang Yahudi atau ahli Taurat ini mengatakan kalimat itu, di dalam benak mereka siapakah sesama itu? Sesama yang ada di dalam benak mereka adalah orang sama-sama Yahudi. Kalau dia bukan orang Yahudi, tidak dianggap sebagai sesama. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, siapakah sesama yang dimaksud Yesus? Tentu kita tahu, sesama itu adalah semua orang, bahkan yang dianggap musuh sekalipun. Jadi Bapak Ibu kalau tahu konteksnya adalah orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Tetapi belum tentu orang Samaria benci sama orang Yahudi. Beberapa di antaranya mereka mengasihi, beberapa di antaranya mereka juga benci. Tetapi justru di dalam perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan kepada ahli Taurat itu,
bahwa seharusnya engkau menganggap sesama itu adalah semua orang, bahkan yang bukan Yahudi, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai musuh. Dan perintah Yesus kepada ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah yang dimaksud dengan kata eleo. Diberkatilah mereka yang eleo. Nah, saya tidak menemukan terjemahan yang cukup tepat sih ya. Kalau mau dipakai kata merciful ya boleh lah. Tapi kalau murah hati saya kira bukan terjemahan yang tepat untuk menerjemahkan kata eleo. Diberkatilah orang yang mempunyai belas kasihan yang akhirnya diwujudkan dalam perilaku karena mereka beroleh kemurahan. Nah, Indonesia tidak bisa menerjemahkan kata eleo dengan satu atau dua kata. Makanya saya pakai kata diberkatilah mereka yang eleo karena mereka beroleh kemurahan. Nah, sekarang kita bahas di frase yang kedua, yaitu karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat ini dengan jujur saya katakan pada waktu saya juga mempersiapkan, ayat ini dimengertinya secara keliru. Kita berpikir gini, oh saya itu kalau baik sama orang lain, maka saya akan dilimpahi kebaikan oleh Tuhan. Nah, ini kita mempunyai cara berpikir yang keliru, Bapak Ibu. Tuhan itu menyelamatkan kita, Tuhan mengasihi kita bukan tergantung saya baik atau tidak, sama sekali tidak. Bapak Ibu kalau setia mengikuti konten saya, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa perbuatan baik tidak pernah berdampak kepada keselamatan. Keselamatan murni karena anugerah Tuhan, bahkan berkatnya itu murni karena anugerah Dia. Tuhan memberkati kita bukan karena saya baik, begitu loh. Kalau seperti ini, maka banyak sekali orang yang baik harusnya diberkati Tuhan. Tapi padahal sebenarnya enggak juga. Dan kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan kelimpahan berkat secara jasmani oleh Tuhan. Lalu kalau begitu bagaimana kita memahami bagian ini? Nah, saya menawarkan satu terjemahan sebenarnya di dalam NIV yang tadi kita sudah baca. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunaninya, kata beroleh kemurahan itu sebenarnya dipakai kata pasif, bukan aktif. Jadi kalimat ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, diberkatilah mereka yang eleo, karena mereka akan ditunjukkan belas kasihan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, bagian saya adalah saya eleo terhadap orang lain, Tuhan sendiri yang punya hak untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Jadi kita itu bukan punya satu upaya untuk menggapai kemurahan Allah. Nggak bisa. Karena itu adalah turun dari Tuhan. Maka bagian kita itu cuma saya bisa menunjukkan eleo sama orang lain, maka Tuhan itu akan menunjukkan. Jadi inisiatifnya dari Tuhan. Sekali lagi kata yang dipakai adalah pasif, bukan aktif. Jadi tidak ada bagian dari kita untuk kita bisa mendapatkan kemurahan atau kelimpahan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah masa seperti ini, banyak orang yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan oksigen sengaja di markup, harga sangat tinggi sekali. Beberapa obat-obat tertentu karena tahu permintaannya tinggi, mereka berusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Mereka kalau memiliki eleo, mereka tahu batas margin, mereka juga bisa justru menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu, saya rindu di tengah situasi yang genting di negara kita, kita belajar untuk menunjukkan eleo ini kepada sesama kita. Sehingga orang melihat kita sebagai murid Yesus yang memiliki kasih. Oke, sampai di sini saja. Kita akan berdiskusi di dalam Q&A pada malam hari ini. Baik Pak Albert, terima kasih penjelasan yang sangat singkat dan benar-benar jelas ya pada malam hari ini, khususnya tadi di bagian kedua yang sering sekali banyak orang mengartikannya. Itu sebabnya sebenarnya penting sekali untuk menelusuri lebih dalam lagi penjelasan firman Tuhan yang disampaikan di dalamnya. Nah, malam hari ini ada begitu banyak masuk
pertanyaan di dalam Instagram dan ada juga masuk di Japri, dan saya akan bertanya kepada Bapak Albert, mohon kesediaan untuk menjawab dan bersabar. Oke, dalam hal tindakan menolong orang lain, mana terlebih dahulu kita lakukan yang lebih efektif? Apakah itu kepada keluarga kita sendiri atau kepada sahabat, rekan, atau sesama manusia? Silakan Bapak Albert. Oke, kalau bicara menolong orang, ya, mana dulu yang harus ditolong? Tergantung sih kalau bagi saya. Tergantung dari apa? Pertama, yang kita mau nolong berupa apa dulu? Gitu ya. Kalau misalnya kita memang diberikan kecukupan materi, kita mau menolong, kita bisa nolongnya sekaligus. Bisa langsung keluarga kita, langsung sahabat kita, rekan kita, bahkan mereka yang non-Kristen pun. Jadi makanya tergantung jawabannya ini bantuan apa yang kita mau berikan. Tapi kalau misalnya di dalam waktu yang bersamaan, keluarga sakit, sahabat kecelakaan, terus misalnya jemaat juga misalnya juga mengalami hal yang gawat, nah ini kita harus memilah-milah. Kita harus memberikan prioritas utama kepada keluarga. Nah berarti kalau dalam aspek itu yang kita mau berikan adalah tenaga, kehadiran, dan waktu kita. Nah, kalau ini bersamaan, maka saya harus katakan prioritas utama adalah keluarga. Di dalam bagian ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mempelajari dengan teliti perkataan Yesus, Yesus mengkritik keras ahli Taurat dan orang Farisi di mana mereka memberikan perpuluhan ke bait Allah, tapi mereka mengabaikan keluarganya. Dan mereka berkata bahwa, sorry ya, bantuan untuk kalian saya sudah kasih ke bait Allah. Jadi nggak ada buat kalian. Kalian urus sendiri. Justru Yesus mengkritik. Kamu memberikan persembahan perpuluhan, tapi kamu mengabaikan keluargamu. Nah, jadi sekali lagi tergantung bantuannya apa ya. Kalau bantuannya berupa materi dan kita punya kecukupan materi atau berlimpah, kita bisa bantu semua dalam waktu bersamaan. Tapi kalau ini berbicara soal bantuan yang saya harus kasih adalah keberadaan saya, waktu dan tenaga saya, maka ya kita harus prioritaskan yang mana yang utama, yang mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Albert. Saya akan bertanya, ada masuk pertanyaan di Instagram. Apakah bermurah hati selalu diidentikan dengan memberikan sesuatu? Atau adakah cara lain selain memberikan sesuatu? Sebab dalam hal memberi, tidak selalu dapat memberi, karena sementara berkekurangan. Silakan Pak Albert. Nah, saya kira pertanyaan ini mungkin ditanyakan di awal-awal kali ya. Saya juga nggak tahu. Kalau Bapak Ibu melihat sebenarnya belas kasihan itu nggak harus nanti ujung-ujungnya ke arah memberi sih ya. Tidak harus. Tapi kalau misalnya mau diartikan memberi ya, kita bisa memberi banyak hal ya Bapak Ibu ya. Nggak harus berupa materi yang kita punya. Kita bisa memberikan telinga, kita bisa memberikan waktu kita bisa memberikan kata-kata yang menguatkan. Jadi pemberian ini banyak. Nah, poinnya adalah, poin yang dimaksud oleh Yesus di dalam bagian ini bukan ditindakan sekedar memberinya, tetapi ada dua hal yang ditekankan. Kita itu bisa memberi tanpa belas kasihan. Tapi yang Yesus minta dalam bagian ini adalah kita punya belas kasihan yang diwujudkan ke dalam perilaku, perbuatan. Jadi Bapak Ibu perhatikan kata eleo ini kata yang menarik sebenarnya. Makanya saya tadi tidak menerjemahkan sekedar belas kasihan. Karena banyak sekali juga orang yang kasihan tapi tidak memberikan tindakan apa-apa. Tapi yang dimaksud dalam bagian ini adalah bagaimana orang itu punya belas kasihan yang diwujudkan ke dalam perilaku. Saya juga tidak ngomong bahwa berbahagialah mereka yang memberi. Enggak. Karena firman Tuhan dalam bagian ini khotbah Yesus tidak mengatakan bagian itu. Tapi Yesus melangkahnya jauh lebih ke depan. Bagaimana kita punya belas kasihan ditambah bagaimana belas kasihan itu diwujudkan ke dalam perilaku. Jadi dua aspek ya Bapak Ibu ya, itu. Oke Pak Albert, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga dapat menjawab yang bertanya. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan lagi. Pak Albert, mengasihi orang yang berbuat jahat terhadap kita, bukankah itu sebenarnya tidak adil?
seharusnya ia akan mendapat setimpal dengan perbuatannya. Bagaimana harusnya kita bersikap dengan seperti itu? Oke. Ini pertanyaan sebenarnya mudah dijawab tapi sulit untuk dilakukan. Saya harus katakan ya. Jadi secara teori saya bisa katakan sangat mudah sekali, tapi untuk kita melakukannya itu strugglingnya luar biasa. Terjadi seperti peperangan batin di dalam diri kita. Tapi begini Bapak Ibu, yuk kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita adalah manusia yang layak dikasihi Allah? Enggak loh. Kalau kita mengatakan mengasihi musuh atau mengasihi musuh itu adalah bentuk ketidakadilan. Apakah ketika Allah mengasihi kita itu adil bagi Allah? Bapak Ibu, seringkali sekali lagi saya ulangi, kita seringkali memahami definisi dosa itu sama dengan berbuat jahat sama sesama. Enggak, tidak sesempit itu. Dosa itu adalah segala sesuatu yang Allah mau kita nggak lakukan. Itu sudah dosa. Jadi kita perluas makna dosa. Dan di mata Tuhan, kesalehan kita itu kayak kain kotor. Nah, kebayang nggak kalau dosa kita itu sekotor apa? Kesalehan aja kayak kain kotor. Apalagi dosa kita. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu adalah orang yang super bersih ya, super bersih. Bayangkan kalau misalnya ada seekor babi yang sudah kena lumpur masuk ke dalam rumah kita. Wah, rasanya kita langsung pingin bikin dia jadi daging babi merah gitu ya, karena marah gitu ya. Karena kita nggak tahan dengan kotor. Bapak Ibu, bayangkan Tuhan itu adalah suci keberadaannya. Tidak bisa bahkan memandang dosa. Siapa kita sampai Tuhan harus mengasihi kita? Nah, sekali lagi saya harus katakan bahwa ngomong gampang sih Pak. Iya. Tapi kita belajar yuk sama-sama. Bukankah Yesus juga mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami kan? Ampunilah mereka seperti Tuhan juga mengampuni kesalahan yang kita lakukan. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, itu menjadi sebuah modal untuk saya mengampuni orang lain. Nah, bicara mengampuni ini apakah tidak boleh memberikan hukuman jera misalnya? Nah, kita tergantung lihat kesalahannya apa. Negara kita adalah negara hukum juga, Bapak Ibu. Kalau memang adalah sebuah kesalahan yang harus memang ditindak hukum, ya memang ditindak hukum begitu. Tapi kalau kita bisa memang kesalahannya tidak begitu besar, ya sudah, kita belajar untuk mengampuni. Seperti itu sih. Oke, clear ya Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan bertanya lagi dari Instagram. Pertanyaannya begini, Pak, sering saya merasa tersaingi sehingga saya susah untuk bermurah hati. Adakah tips ketika rasa tersaingi itu datang, kita dapat mengalahkan rasa negatif seperti itu? Boleh menolong? Oke, silakan Pak. Merasa tersaingi ya. Saya kira gini ya, kita perlu mendefinisikan apa sih arti puas di dalam diri kita ya. Jangan-jangan ya mungkin kita itu nggak puas dengan diri kita sehingga kita itu menganggap segalanya sekitar kita itu sebagai lawan gitu atau rival yang harus kita itu harus lebih depan dari dia. Nah, kalau kita tahu kepuasan yang sejati itu ada di dalam Yesus, ya udah kita belajar untuk akhirnya legowo. Tapi apakah orang Kristen tidak boleh bersaing? Boleh dong, harus. Tapi bersaing secara sehat. Harus bersaing secara sehat. Jadi maksudnya apa sih bersaing secara sehat? Ya bersaing tanpa melukai orang tersebut. Bersaing tanpa harus mensabotase orang tersebut. Ya tunjukkanlah bahwa kita memang punya kapasitas dan kualitas. Tingkatkan itu. Kalau misalnya teman kita bisa katakanlah misalnya ketelitian lah ya di dalam memberikan laporan keuangan. Kalau teman kita itu yang kita anggap sebagai saingan, dia bisa memberikan laporannya sangat detail, sangat teliti, sangat bagus, ya kita tunjukkan kualitas yang di atas dia gitu, tanpa harus mensabotase apa yang dia lakukan. Ya kita pikirkan caranya seperti apa. Kalau memang kita nggak bisa, ya kita harus akui bahwa
ya kamu lebih unggul. Kalau kita selama ini tidak bisa mengakui keberhasilan orang lain, kelebihan orang lain, saya kira hidup kita akan sengsara setengah mati loh. Karena saya percaya di atas awan ada awan. Maka dari itu memang bagian kita adalah, yuk kita definisikan dulu kata puas. Supaya kita itu menjadi orang yang tidak mudah akhirnya, ya istilahnya apa ya, digoreng sama keinginan orang lain gitu loh. Sehingga kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Jangan salah arti ya, bahwa orang Kristen kalau gitu harus diam-diam aja, gampang puas. Bukan. Orang Kristen juga harus maju, Bapak Ibu ya. Harus maju. Tapi yuk maju secara sehat, bersaing secara alkitabiah. Jangan melakukan cara-cara yang tidak benar. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak Albert, terima kasih. Saya akan membacakan satu komentar yang ada di Instagram di sini. Terima kasih banyak Pak Pendeta, penjelasannya sangat detail Pak. Terima kasih sekali lagi. Mereka bersyukur dan terima kasih untuk penjelasan Bapak Albert. Satu lagi pertanyaan yang merupakan pertanyaan penutup hari ini, pertanyaan terakhir. Apakah salah kalau kita menjadi berkat, namun kita juga mengharapkan berkat dari Tuhan? Silakan Pak Albert. Saya kira sih nggak salah sih ya. Tapi jangan sampai kita itu fokus. Gini, kita kalau mau melayani Tuhan, kita layani. Kita layani Tuhan dengan melayani orang lain ya. Kalau kita menuntut sesuatu, itu sebenarnya kita bukan melayani, tapi kita bisnis. Bisnis itu timbal balik, itu transaksi. Nah, pada waktu kita melakukan, tanya dulu sama diri kita, saya ini pelayanan atau bisnis? Kalau saya pelayanan untuk Tuhan, ya udah, kita tanpa harapkan istilahnya sesuatu lah. Kalau Tuhan memang memberikan kemurahan, ya syukur, Tuhan thank you, ini adalah kebaikan atau anugerah. Tapi memang kalau kita nggak terima, ya sudah, kita belajar untuk terima lah. Kita belajar untuk terima. Saya kira sih gitu ya. Sebab kalau kita berbuat baik hanya berdasarkan nanti saya dapat sesuatu, jadinya itu kita salah memahami bagian itu. Bapak Ibu, saya ajak kita melihatnya begini. Apakah Tuhan itu waktu mengasihi kita, Tuhan tahu nggak kalau dia itu bakal disakiti oleh kita? Jawabannya tahu. Apakah ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, kita itu pasti 100% akan setia dan tidak akan mengkhianati dia? Dia tahu kita pasti mengkhianati dia satu saat. Maksudnya mengkhianati itu menyakiti dia, melukai dia. Tapi apakah itu menahan untuk Tuhan tidak berbuat baik dan mengasihi kita? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia tetap mengasihi kita karena memang hatinya seperti itu dan karakternya seperti itu. Nah, mari yuk kita belajar seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati buat kita pada waktu bahkan kita itu masih musuhnya dia. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan dia memberikan hal yang terbaik buat kita. Bahkan kita tidak bisa membalas dia dengan kebaikan yang kita punya. Tapi dia tetap baik buat kita. Nah, kita belajar seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Albert untuk penjelasannya. Saya secara pribadi diberkati melalui penjelasan Pak Albert ya. Satu lagi pertanyaan yang terakhir sekali ada di Instagram, saya akan membacakan. Walaupun tadi saya sudah bilang ini terakhir, tapi saya melihat satu lagi pertanyaan ini. Semoga ini dapat mewakili pertanyaan yang lain. Mengasihi apakah ada batasnya? Seperti apa yang dimaksud mengasihi secara berlebihan? Waduh, silakan, tergantung. Saya nggak tahu ya. Maksudnya mengasihi secara berlebihan, nggak paham saya. Maksudnya mengasihi secara berlebihan ini mungkin harus ada contoh kali ya. Mengasihi itu batasnya apa? Saya kira nggak ada batasan sih ya. Batasannya tetap adalah hukum Tuhan lah ya. Jadi kita itu jangan berpikir gini ya. Ketika kita mengizinkan, misalnya lah katakan anak kita, wah kalau kasih orang tua terhadap anak itu artinya ya memberikan segalanya buat anak. Menurut saya itu bukan kasih justru.
Ketika kita misalnya lihat anak kita mau mie instan, ya kita kasih aja. Dia mau KFC, kasih aja. Dia mau main game terus, kita kasih aja. Kita pokoknya memberi apa yang dia mau. Itu menurut saya bukan kasih yang Tuhan ajarkan. Itu bukan kasih Alkitabiah. Apakah semua kemauan kita Tuhan turutin? Jawabannya tidak. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, Tuhan bukan memenuhi keinginan kita. Dia tidak wajib memenuhi keinginan kita. Nah, jadi kalau Tuhan itu mengasihi kita, dia bukan memberi apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlu. Ya, jadi Tuhan memberi kita bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Gitu. Jadi kasihnya sebatas apa? Ya kita memberi berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, lalu kita harus juga lihat konteksnya lah ya. Jadi saya nggak bisa artikan kasih yang berlebihan itu seperti apa ya. Mungkin kasih yang berlebihan itu memberikan segalanya. Memberikan maksudnya dia mau apa, sekasih aja deh. Nggak begitu sih. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Albert, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah diajukan dan Pak Albert dengan begitu leluasa untuk menjawab, dan yang bertanya juga memberi komentar feedback kembali, mereka puas dan menjawab dan sangat memberkati mereka sekalian. Dan kita akhiri tanya jawab malam hari ini, bahkan acara ini kita akhiri sebelum kita tutup dalam doa. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Albert, penegasan dalam topik malam hari ini sekaligus nanti doa penutup. Silakan. Oke, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir saya itu bisa eleo terhadap orang lain itu saya harus kaya dulu, saya harus punya segalanya dulu, baru saya bisa memberikan pertolongan. Padahal enggak, Bapak Ibu ya. Di dalam hati kita ada kasih Tuhan. Lewat kasih Tuhan itulah kita belajar untuk mewujudkan belas kasihan yang kita miliki terhadap sesama, kita wujudkan dalam bentuk perilaku, perkataan, perencanaan, bahkan tindakan kita. Dan statement saya yang terakhir, please subscribe ya, subscribe video ini dan bagikan. Bapak Ibu setia juga menonton supaya dibina secara iman Kristen. Itu ya, kita masuk dalam doa ya, Bu Ena ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami sekali lagi diingatkan betapa pentingnya kami memiliki sikap hati yang eleo. Kami tahu Tuhan, di tengah situasi yang sulit seperti ini, perekonomian sedang terguncang, banyak sekali orang yang kesusahan, dan mungkin kami adalah salah satunya. Tuhan tetap berikanlah kepada kami hati seperti Tuhan, yang bisa memberi di tengah segala krisis yang terjadi. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang dipenuhi dengan kasih dari sorga, sehingga kami boleh dilihat oleh sesama kami sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan, karena kami menunjukkan kasih kepada sesama. Berkatilah setiap kami Tuhan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Di dalam kelemahan kami, Engkau yang boleh memakai kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Albert yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga beserta pelayanan. Dan juga teman-teman setia Bara Digital Ministry, kami juga ucap terima kasih, dan besok kembali kita bersama-sama live jam 7 malam. Tetap menjaga kesehatan, kemanapun kita berada, ikuti terus protokol kesehatan, dan supaya kita juga senantiasa berpartisipasi mendukung prokes ini dengan baik, terhindar dari segala sakit penyakit, baik diri kita dan juga orang-orang yang bertemu dengan kita. Demikian acara ini, saya Ena dan Bara Digital Ministry, rekan-rekan yang melayani di belakang layar, mengucapkan terima kasih, shalom, selamat malam.